Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, jumpa lagi dengan saya Bustaminarda. Pengangguran. Anies Baswedan menyebut dirinya pengangguran. Sahabat BN, seorang mantan gubernur DKI Jakarta, mantan calon presiden, doktor tamatan luar negeri, mantan rektor termuda di Indonesia, punya satu wadah pendidikan yang kita kenal Indonesia Mengajar. Dia mengatakan pengangguran. Tetapi anehnya ketika dia mengatakan pengangguran, dia katakan pula tidak akan kembali ke universitas. Artinya kalau kita tidak keliru, Anies Baswedan tidak lagi akan menjadi dosen tetap pada sebuah perguruan tinggi, katakanlah universitas. Di hadapan Universitas Sofia Tokyo, mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengaku saat ini dirinya seorang pengangguran. Bahkan Anies di hadapan 200-an orang mahasiswa itu siap kerja jika ditawari pekerjaan. Anies menegaskan dirinya tidak berencana untuk mengajar di kampus. Saya pengangguran saat ini karena tidak bekerja kepada siapapun. Kalau ada yang mau mempekerjakan saya silakan, dikata Anies, Jumat, 20 September 2024, sore. Anies menegaskan dirinya tidak berencana untuk mengajar di kampus. Di masa depannya saya adalah memberikan lekture kemana-mana. Kalau ada yang mau mengundang saya silakan saja, tapi saya tidak kembali mengajar ke universitas. Di bagian lain Anies menegaskan masih banyak sekali orang baik di Republik Indonesia saat ini yang bisa terlihat dari aksi protes saat ada kebijakan yang tidak benar. Dikatakannya, di era digital saat ini bisa di-share kepada banyak orang. Dalam kesempatan itu, Anies juga membandingkan masa lalu pengaruh media dan saat ini. Anies juga menyinggung peraturan dan hukum, tapi otoritas tidak lakukan, tidak berbuat apapun, tapi kalau sudah viral barulah bergerak. Mengapa dia? Dia akan menerima tawaran permintaan mengajar di berbagai perguruan tinggi atau lembaga pendidikan di dunia. Mungkin lebih tepatnya bisa juga dikatakan dia maunya diundang untuk memberikan kuliah umum di berbagai perguruan tinggi di seluruh dunia. Ini dikatakannya seperti kita lihat tayangan tadi ketika dia mengajar pada salah satu perguruan tinggi di Tokyo baru-baru ini atas undangan dari perguruan tinggi ini. Apa ini maksudnya kalau kita mencoba merenungkannya, sahabat BN? Seorang Anies Baswedan, dia tidak mau hidup di zona nyaman. Dan inilah tentunya yang diinginkan sebuah negara. Kalau ingin negara itu maju, kalau semua warga negaranya di suatu negara, rakyatnya semuanya pada ingin hidup di zona nyaman. Saya jadi orang gajian saja, saya tiap bulan terima gaji. Saya takut nanti kalau tidak demikian, kalau sakit bagaimana? Kalau tidak demikian, kalau tidak ada job nanti bagaimana? Tapi kalau sudah menjadi karyawan di suatu tempat, apalagi menjadi PNS atau ASN,
atau pegawai negeri TNI, Polri, dan ASN itu senangnya bukan main. Sakit kita digaji, tidak masuk sehari, 2 hari, 3 hari, tetap digaji. Bahkan di era Orde Baru kita masih ingat ada namanya istilah PGPS. Yang tua-tua saya yakin masih ingat apa itu PGPS. PGPS itu pintar goblok pendapatan sama. Oh pintar, oh goblok pendapatan sama. Itu akrab sekali di era Orde Baru di kalangan PNS. Waktu itu belum ada lagi istilah anggaran berbasis kinerja. Belum ada lagi istilah itu. Basisnya baru sebatas absen atau daftar hadir. Dulu belum lagi namanya ASN, aparatur sipil negara, tapi PNS, pegawai negeri sipil. Pokoknya yang penting di PNS itu bukan pintarnya, bukan terobosan-terobosannya, bukan gagasannya. Yang penting di PNS itu pandai-pandai. Kalau pandai saja tidak bisa, harus pandai-pandai. Pandai-pandai ini pengertiannya banyak. Antara lain pandai setor muka. Kalau datang pimpinan, bagaimana agar muka kita dilihatnya. Kalau perlu seperti ada-ada saja yang akan kita bawa informasi ke pimpinan atau yang akan kita tanyakan kepada pimpinan supaya dia tahu bahwa kita hadir. Setor muka namanya. Ada juga yang namanya mengambil muka, yang lebih akrab dengan penjilat. Ada-ada saja yang dibuat agar pimpinan senang, walaupun itu dibuat-buat. Namanya mengambil muka. Kembali kita kepada yang disampaikan Pak Anies tadi, dia pengangguran dan mau menerima tawaran jika ada tawaran untuk mengajar. Dalam artian kalau ada undangan memberikan kuliah di berbagai perguruan tinggi di dunia. Apa sebenarnya persiapan Anies Baswedan sehingga dia begitu yakin untuk hidup di zona tak nyaman? Padahal sekarang ini kemungkinan besar, jangankan di Indonesia, di luar negeri pun dia mungkin bisa dipercaya oleh sejumlah perguruan tinggi untuk menjadi dosen tetap. Bahkan mungkin untuk memimpin perguruan tinggi, mungkin dia masih dapat peluang. Tetapi mengapa dia tidak pergunakan itu? Karena Anies punya keyakinan dengan kemampuannya. Kenapa dia bisa punya keyakinan dengan kemampuannya? Karena memang Anies itu haus terhadap ilmu. Ketika dia haus terhadap ilmu, dia selalu menimba ilmu pengetahuan. Dia selalu mencari ilmu-ilmu pengetahuan yang baru yang belum didapatkannya. Dan kunci lagi, Anies itu selalu ingin dirinya tidak PGPS. Artinya lagi, Anies itu ingin hidup mandiri. Sahabat BN, kalaulah orang seperti ini yang memimpin suatu bangsa, yang memimpin suatu provinsi, yang memimpin suatu kelompok masyarakat,
besar kemungkinan rakyatnya akan termotivasi olehnya untuk hidup mandiri. Kita yakin. Apa yang memprihatinkan kita sekarang? Yang memprihatinkan kita sekarang ketika ada pemimpin di negeri kita ini yang memimpin tidak mencerminkan ada darinya motivasi, contoh teladan untuk rakyatnya mandiri. Apa itu? Anak-anaknya sendiri dijadikannya dinasti keluarganya untuk menjadi orang gajian sebagai pejabat di pemerintahan. Dan yang paling menyakitkan lagi, yang paling memprihatinkan lagi, untuk mendapatkan jabatan itu, dia perlihatkan, dia pertontonkan kepada rakyatnya cara anak-anaknya ini mendapatkan jabatan dengan cara yang benar-benar memprihatinkan pula. Dengan cara mengubah undang-undang. Kalau undang-undang mengatur syarat minimal seseorang untuk bisa mencalonkan diri menjadi seorang calon presiden atau calon wakil presiden, harus usianya minimal 40 tahun. Karena umur anaknya baru di bawah 40 tahun, dia biarkan ada skenario untuk bisa undang-undang itu berubah sehingga membolehkan anaknya maju sebagai calon wakil presiden. Bagaimana dengan anak yang lain? Ketika syarat untuk maju sebagai calon gubernur atau wakil gubernur usianya minimal harus 30 tahun ketika dia mendaftarkan diri di KPU. Dicarinya akal atau katakanlah ada semacam rekayasa syarat minimal usia 30 tahun itu bagaimana agar bergeser dari saat mendaftar kepada saat pelantikan. Kenapa? Karena kalau saat mendaftar ketentuan persyaratan usia 30 tahun, anaknya belum lagi memenuhi syarat. Ketika digeser pada saat pelantikan baru memenuhi syarat. Ini hal-hal yang sangat memuakkan bagi rakyat. Padahal sebagai seorang pemimpin, dia harusnya memberikan contoh teladan kepada rakyat yang dipimpinnya melalui anak-anaknya yang mandiri, yang tidak mau hidup di zona nyaman, agar rakyatnya tergerak untuk begitu. Kalau pemimpin, katakanlah presiden kepala negara atau menteri atau gubernur yang memberikan contoh kemandirian bagi seseorang seperti itu, siapa orang yang tidak akan tergerak? Tapi dalam kenyataannya tidak begitu. Hanya dia bisa memberikan contoh ketika anaknya berbisnis, bisnisnya bangkrut, walaupun modalnya kita dengar sudah dari kanan kiri yang memasuk modal. Kembali lagi kita kepada Anies Baswedan, sahabat BN. Anies Baswedan sebenarnya ingin memberikan semacam pesan moral kepada bangsa ini. Agar bangsa ini ke depan bisa menjadi bangsa yang mandiri.
Kalau dia menjadi bangsa yang mandiri, dia tidak akan perlu menjilat kepada seseorang yang sedang berkuasa agar diberi jabatan komisaris, agar diberi jabatan menteri, agar diberi jabatan ini, jabatan itu. Kenapa dia tidak harus menjilat? Kenapa dia tidak harus mengambil muka? Karena dia punya jiwa mandiri dari dirinya. Dan orang yang mandiri berpikirnya, bertindaknya, berperilaku, dia tidak akan segan melakukan protes, melakukan kritikan, atau melakukan perubahan terhadap kondisi bangsa dan negara. Ketika negara dan bangsa itu dipimpin oleh orang yang tidak benar cara memimpinnya. Baik tidak benar dari sisi KKN. Dia melakukan atau membiarkan misalnya KKN. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ataupun dalam hal-hal lain. Tetapi kalau kita tidak punya jiwa mandiri, kalau kita nanti kalau tidak punya pekerjaan tetap, kalau kita tidak menjilat kepada yang sedang memimpin itu, kita tidak akan bisa hidup. Maka negara dan bangsa ini akan begini-begini saja. Siapa yang menjadi pemimpin mengekor ke sana semuanya. Seperti kerbau dicocok hidung. Kalau dia menjadi ketua partai, siapapun yang memimpin, jelek atau tidak jelek, baik atau tidak baik, sesuai dengan hatinya atau tidak, dia langsung mendekat, langsung menjilat kepada pemimpin itu dengan membawa partainya ke sana dengan harapan nanti dapat jabatan menteri, dapat jabatan komisaris, dapat jabatan yang lain, dapat proyek. Sahabat BN, dengan demikian agaknya sikap Anies Baswedan ini bisa jadi contoh teladan bagi bangsa dan negara ini. Kalau tidak, sahabat BN, kita tidak akan keluar dari kondisi kehidupan seperti sekarang ini. Dan bangsa ini ada kemungkinan akan terus berada di dalam kemiskinan. Sebab pemimpin yang lahir dari tidak kemandirian bangsa, dia tidak akan 100% berpikir di dalam memimpin itu untuk memimpin rakyatnya, benar-benar ingin mensejahterakan rakyatnya, ingin memajukan rakyatnya. Kenapa? Kalau rakyatnya sejahtera, dia tidak akan bisa melanjutkan kepemimpinannya nanti atau mewariskan kepemimpinannya kepada anak-anaknya, kepada kroni-kroninya. Kenapa? Karena rakyat yang sejahtera tidak bisa disogok dengan jabatan komisaris, tidak bisa diiming-iming dengan jabatan menteri. Kalau bangsa yang mandiri, yang tidak miskin, rakyatnya tidak akan bisa nanti disogok dengan beras 10 kilo, dengan gula 1 kilo, dengan uang 15.000, dengan uang 50.000 melalui pemberian bansos. Kalau bangsa yang mandiri, dia pun tidak akan bisa mengendalikan survei sesuai dengan keinginannya. Sahabat BN, dia takut. Jadi pemimpin ini sangat takut rakyatnya kalau nanti sejahtera. Takut dia.
Sebab kalau rakyatnya sudah sejahtera, dia tidak akan bisa lagi melanjutkan dinastinya, melanjutkan kepimpinannya. Tidak akan bisa. Karena itu sahabat BN, kalau ingin negeri ini berubah kepada yang lebih baik, menjadi bangsa yang mandiri, menjadi negeri yang sejahtera, maka kita harus menjadikan bangsa ini mandiri. Tidak silau oleh jabatan komisaris. Tidak terbuai oleh jabatan menteri. Kalau jabatan-jabatan itu akan membuat rakyat miskin. Kalau jabatan-jabatan itu akan membuat rakyat sengsara. Beda kita sahabat BN dengan bangsa-bangsa yang telah maju. Kalau pada bangsa-bangsa yang telah maju, bangsanya yang telah sejahtera, rakyatnya menjadi pejabat negara baginya benar-benar pengabdian. Uang dia yang habis untuk jabatannya itu. Tetapi kalau di negara kita bukan demikian. Menjadi pejabat negara memang untuk mengambil uang negara. Makanya kita di negara Indonesia ini banyak mendengar pejabat negaranya korup. Karena niatnya untuk menjadi pejabat negara bukan memberikan jasanya kepada negara, mengabdikan dirinya penuh kepada negara, tetapi lebih kepada mengambil gaji, mengambil uang, mengambil penghasilan, menghasapi dapur, menyekolahkan anak, menambah istri lagi dengan uang negara melalui jabatan yang dipegangnya. Itu bedanya sahabat BN. Sekali lagi, mari kita bersemangat untuk menjadikan bangsa ini bangsa mandiri. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.